Halo Sobat Easy Stock, kita jumpa lagi ada perusahaan yang IPO. Nama PT-nya Multitrend Indo, kodenya BABY. Ini consumer cyclical sektornya dan ini kalau kita lihat detailnya emang bergerak di bidang retail fashion untuk baby dan remaja, untuk bayi ya. Ini berkedudukan di daerah Senen Raya. Harga yang mau ditawarkan IPO price-nya 250. Dia mempunyai banyak merek seperti Head, G&G, Mikro, Nubi, dan lain sebagainya. Anda bisa lihat di eh, website-nya, Anda bisa pelajari. Tujuan kita di sini adalah ingin menghitung nilai wajar saham IPO-nya. Kalau IPO price 250, ini harganya murah, wajar, atau mahal. Nah, oke. Kita akan buka prospektusnya. Prospektusnya itu bisa Anda download di sini. Nah, Anda download di sini. Oke, akan seperti ini. Nah, ini kita lihat dari awal dulu. Oke. Nah, ini prospektusnya yang paling penting kita lihat berapa jumlah saham yang beredar. Nah, sebelum saham itu dijual ke publik, itu saham yang outstandingnya 800 juta. Setelah itu dijual 600 juta atau ekivalennya 43%. Lumayan ini, besar yang di offer ke publik. Jadi totalnya 1,4 miliar lembar saham. Oke, sekarang kita lihat laporan keuangannya. Yang audit ya. Oke. Nah, ini ada laporan keuangan yang terakhirnya itu 28 Februari. Yaitu 2 bulan pertama ya. Ini kita akan memakai 2 periode, yaitu periode 2022 yang udah full year 12 bulan, dan yang 2023 yang baru 2 bulan, artinya kita akan setahunkan. Nah, di sini kita akan fokus hanya pada aset lancar. Oke, aset lancar untuk 2 tahun ini, dan ada akun-akun yang harus kita keluarkan karena akun-akun ini hanya accounting record, tidak sebagai real cash flow-nya. Real cash flow-nya tidak akan keluar di sini karena biaya dibayar muka, uang muka, dan pajak dibayar muka. Ini kan belum full payment ini. Oke, kita bandingkan dengan utang jangka pendek dan jangka panjang. Oke, kita nggak lihat ekuitasnya. Terus kita lihat P&L-nya. Kita lihatnya laba setelah pajak. Laba bersihnya ya. Jadi ini merugi dulu, tapi tahun lalu ya enggak. Tahun lalu dia untung hampir 60 miliar. Tahun ini 2 bulan masih rugi, biasanya masih cyclical ya. Itu sebetulnya sih ya belum mewakili, tapi kita lihat yang tahun lalunya, tapi bisa kita hitung di tahun 2023-nya. Oke, sekarang kita lihat dia pernah bayar dividen nggak? Ya, pernah bayar dividen untuk tahun 2022. Oke, tahun ini pasti belum. Nah, ini ada capital expenditure di cash flow statement. Dia spendingnya 2 miliar sampai 2 bulan ini, 2023, dan untuk full year-nya tahun kemarin itu 18 miliar. Oke, sekarang kita mau, ini nggak cukup ya, kita harus lihat catatan auditor, ada nggak ininya apa, non-performing loan. Non-performing loan ada nggak? Kita lihat. Oke. Di sini kita lihat, nah ini non-performing loan, piutang usaha. Piutang usaha ternyata ada yang sudah jatuh tempo lebih dari 90 hari. Ini kita keluarkan. Untuk yang Februari ada 1,4, dan untuk tahun lalu ada 1,5 miliar. Oke. Lantas kita lihat di daftar aktiva tetap, tadi kita sudah dapat ininya ya, capex-nya, sekarang penyusutannya. Begitu juga tahun 2022.
Oke, belum cukup, kita harus cari detail dari PNL. Nah, penyusutan ada 2. Nah, kita harus masukkan nih, ada penyusutan aktiva tetap kita sudah, dan ini ada lagi penyusutan aset hak guna. Disusutkan juga gitu. Oke. Nah, ini juga ada pendapatan dan biaya lain. Nah, ini kalau yang ini ada kurs, keuntungan kurs nih, mata uang asing. Nah, ini harus kita kurangkan nih. Terus kalau untuk yang ini, lihat yang ini ya, yang 2022 bukan yang Februari. Nah, ini pemulihan kita kurangkan, kurs kita kurangkan, dan ini kerugian penjualan aktiva tetap kita kurangkan. Oke, ini jadinya akan seperti ini. Akan seperti ini, akan seperti ini, akan seperti ini. Which akan seperti ini. Oke, ini perhitungan full year-nya ya. Oke, sekarang kita lihat untuk yang, nah ini kita lihat seperti ini ya. Nah, kita udah masukkan data-data 2022 full year, dan untuk Q1-nya kan sampai Februari ya, berarti harus disetahunkan untuk sisi cash flow dan profit and loss. Nah, kalau kita hitung, ternyata harga 250 perak itu masih murah ternyata. Karena valuasi bisa sampai 450, paling rendahnya 278. Oke, kita mau buat konservatif lagi, itu tadi ada penyusutan aset hak guna ya. Kita kurangkan di sini coba. Penyusutan aset hak guna itu tadi ada sebentar. Yang 10 kita kurangkan ya, supaya kita dapat perhitungan yang lebih konservatif lagi. Ini 10 kita nolkan aja nih. Berapa hasilnya? Ternyata nggak murah ya. Kalau kita growth-nya kasih 2, 18. Nah, sebetulnya itu juga penyusutan sih. Di situ jujur aja penyusutan, tapi kalau kita nolkan, dia angkanya akan kemahalan. Tapi kalau kita masukkan di sini, ini harganya bagus, nilai wajar ya. Kita lihat tahun-tahun sebelumnya ya, tahun lalu. Ini juga ada juga nih di sini. Kita lihat, kita nolkan dulu. Adalah yang 67. Yang 67. Kalau kita kurangkan yang 67 itu, 7 kita nolkan. Berapa? 157, mahal sih sebetulnya. Jadi emang di sini kalau kita hilangkan lagi, pluskan lagi, ini murah. Harga 250 itu. Kalau ini kita 2, mana kayak 2,5, 3. Kalau kita coba kita buang yang ini kita nolkan. Berapa nih? 99. Oke, para pemirsa, silahkan Anda pertimbangkan sendiri ini mau dimasukkan atau tidak. Kalau dimasukkan harganya murah, dan ini 250 ini harganya sebetulnya jadi murah kalau kita hitung valuasinya ditambah dengan penyusutan aset hak guna. Nah, ini ada penyusutan aset hak guna. Oke, para pemirsa, kita jumpa lagi di lain kesempatan untuk video yang berbeda. Terima kasih.